Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. teman-teman, sahabat sekalian, sahabat Kodi. Sebelumnya mohon maaf, tadi saya mengenalkan Bu Nurna. Beliau adalah ibu kita, mungkin inspirasi buat kami-kami yang di Bogor, di Kota Bogor. Walaupun dan umur mereka, beliau umur 26 tahun kebalik gitu ya. Tapi beliau semangatnya luar biasa. Dan dan kinerjanya pun luar biasa. Dan semangat belajarnya pun luar biasa. Makanya beliau terkadang mengundang saya, Pak Buyung, ajarin aku. Kalau dulu kita ketemu di luar, kalau sekarang kita sudah punya base camp Kota Bogor, beliau satu datang ke base camp. Ya, kalau anak Bang Munawar dan Bonding jauh, jadi kita tetap by Zoom saja, seperti saudara kan gitu. Pak Mirza katanya mau datang besok, bisa datang Pak Mirza Sabtu atau Minggu. Ya Yang Sabtu. penting Pak Buyung ngasih masukan ya. Yang penting Oh, tapi satu tentu bisa kayaknya mau siang deh. diajar dan mau Habis belajar. dari dulu, customer dulu. Oke, ya kita Hmm. lanjut aja. Nah, saya akan Wah, ngasih penjelasan sedikit lagi, akan saya sampaikan. Mungkin semua akan saya ini dulu ya, saya mute Ya, dulu ya, di mute dulu Pak. Ya, mute dulu ya, biar nggak ada angin yang tidak jelas. Oke, eh, saya terkadang kita kan kalau bioling kita udah kenal nih. Ya tadi pagi Bang Munawar ikut, kayaknya Bang Bu Nurna juga ikut. Saya perhatiin semangat belajar gitu kan. Walaupun saya hanya menonton, tapi di akhir menampilkan hasil karya saya yang bikin orang kaget kan gitu. Nah, itu bioling. Nah, jadi dari bioling ini sebenarnya banyak eh, hal-hal yang bisa kita kerjakan. Kita bisa membuat website kita sendiri dalam bentuk website. Contohnya, ini saya coba sharing ya ke teman-teman ya. Ini contoh website yang saya buat. Saya sharing sebentar. Nah, ini ya, ini contoh saya bikin di Bioling. Ini website sebenarnya, tampilan website. Kenapa saya bilang website? Ini ada informasinya. Kalau di sini ada Kota Bogor, solusi bla bla. Ini website, tampilan website, bukan Bioling, ya kan? Saya bikin tampil seperti ini. Ini ada kenapa milih Kota Bogor, bla bla. Ini orang-orangnya. Ini Bu Nurna nih, siap kita panggil. Ini ibu kita yang paling cantik di antara orang-orang ganteng, ya kan? Kemudian ini loh kita nah ada program optimasi SEO, manajemen, iklan. Nah, ini tampilan kita coding nih pelatihan UMKM. Ini pelatihan kelas online nih, offline nih kan di Jakarta. Nah, kemudian orang kan awalnya pikir ini hanya landing page, tapi landing page ini bisa kita jadiin website. Tapi contoh kita bisa masuk ke halaman berikutnya sejarah. Nih sejarahnya. Kita bisa kita masuk ke halaman berikutnya lagi, bisa. Kita masuk lagi ke profile, bisa. Kita masuk lagi ke katalog, ini produk, ini keanggotaan, dan kontak service-nya. Kalau mau balik pun masih bisa beranda. Nah, ini kan adalah eh, hasil karya dari Bioling. Makanya saya bilang, Bioling itu atau personal branding yang saya sebut website personal branding, inilah hasilnya. Kalau memang kita mau belajar. Makanya dari kemarin saya belum berubah. Termasuk kalau dibilang ini adalah landing page profesional, lebih profesional. Kalau yang profesional, saya cuma pernah bikin contoh. Ini yang saya buat yang kemarin saya contoh ke Bang Munawar. Ini salah satunya, nih ya, saya lihatin. Ini saya lihatkan dulu hasilnya. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Ini hasil kerja dari, kalau ini bukan, kalau ini dari WSP ya. Eh, hmm. Nah, yang begini aja saya sebut baru profesional. Bang Munawar atau yang lain baru bisa lihat. Rahasia hidup ini promo. Nah, ini produk saya yang baru deh. Kalau dia pesen, ya kalau dipencet pesan ini langsung ngelink ke halaman berikutnya, langsung ke aplikasi. Aplikasi ini nih masih masih bisa ngelink lagi. Kayak isi misalnya contoh Buyung, ini seller 700.000, kemudian ke banknya mana bayar, konfirmasi pembayaran, langsung dia ke WA. Nah, ya kan? Nah, ini adalah ya sebuah hasil yang kalau saya bilang website profesionalnya yang sederhana ini. Jadi, kalau kita harus paham pengertian tadi yang saya bilang,
bahwa kenapa sih saya sebut tadi landing page profesional teman-teman, ya gitu kan. Tujuannya eh, teman-teman jangan hanya mengerti landing page, landing page. Kalau dia kita belajar dari suhu kita sebelumnya, landing page itu yang dibuat hanya sederhana saja, ya kan? Nggak pernah dibuat yang lebih. Ya kita disuruh, memang beliau menyuruh kita untuk berpikir liar, ya. Makanya saya bilang, terkadang kita sendiri yang ngerjakan, yang membuat, nggak tahu landing page itu apa sih gitu loh, ya kan? Paham nggak sih? Nggak paham gitu loh. Jadi kita harus ngerti dulu landing page itu apa sih gitu loh. Landing page itu adalah halaman khusus yang dirancang untuk mengarahkan pengunjung agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk, pendaftaran, mengisi formulir, atau mengunduh e-book, atau berbeda dengan homepage biasa, memiliki banyak navigasi, landing page yang diikut pada satu tujuan utama. Nah, makanya saya bilang, kita harus paham dulu nih artinya nih. Terkadang kan saya tanya lah satu-satu teman-teman, mungkin landing page, apa sih landing page? Kalau ditanya marah, landing page apa sih? Ya landing page buat jualan gitu, gitu doang kan? Selama ini kan, benar nggak Pak Munawar? Ya kan? Boning Bonuna tahunya cuma itu gitu loh. Jadi padahal dia adalah website sebenarnya. Landing itu sebenarnya website sama dengan Bioling. Kalau Bioling kita menyebutnya, dan saya menyebutnya adalah website personal branding. Kenapa? Karena di situ membranding baik diri kita sendiri yang, wah ini loh seorang Buyung, dia punya usaha ini loh gitu loh. Nah, atau kita akan membranding usaha kita. Misalnya Bang Munawar punya usaha Gorden. Dia kan yang branding tuh Gorden. Gorden ini buat artikelnya di situ, buat ininya apa namanya, kejelasannya di sana, ya kan? Atau Bu Nurna nih, dia akan yang branding bahwa saya ini adalah agent properti gitu loh. Jadi di situ, jadi kita paham, ya kan? Bang Mirza ya. Oh, saya akan membranding website saya seperti, oh saya adalah servis mobil, gitu kan. Bu Ening, saya adalah Ening itu seorang terapis dan juga sebagai seorang affiliate. Jadi membranding itu adalah fungsinya Bioling. Nah, di dalam Bioling itu juga ada namanya tadi yang saya sebut landing page. Jadi harus sekali paham ya bahwa landing page itu juga website gitu yang dirancang khusus gitu. Dia cuma satu niche, satu satu niche, satu halaman saja yang dimana ya tadi mengarahkan pengunjung agar melakukan tindakan tertentu. Misalnya dia website dia tadi yang saya share ya, dia contoh yang ini saya share tadi mana ya? Saya share yang ini. Tujuannya apa? Supaya tuh orang tuh beli nih loh. Saya produknya beli, dia nggak pesen gitu. Dan langsung diarahkan ke pembayaran, nggak nanggung-nanggung gitu loh. Jadi kalau bisa tuh kita nggak perlu lagi Pak bayar berapa sekian. Kalau emang ada produk, tinggal dibuatnya produknya. Nah itu produk Gabang Munawar nih, produk Gorden A, Gorden B, Gorden C. Ada pesan sekarang, arahkan langsung ke pembelian, pembayaran. Jadi dia nggak nanya-nanya nomor rekening mana, ini mana, biar cepet, ya kan? Kayak gitu. Jadi ya, jadi harus dipahamin gitu ya, bahwa kita landing page itu adalah website yang dirancang khusus untuk mengarahkan pengunjung itu untuk langsung apa? Mengambil tindakan, yaitu dia membeli, memesan apa yang kita punya, apa yang kita buat di landing page tersebut, gitu ya. Nah, jenis-jenisnya banyak tuh ternyata kalau saya perhatiin tuh, ya kan? Ada lead generation page LGP namanya untuk mengumpulkan data pelanggan atau email. Dia ngumpulin, kalau itu kita nggak diajarin ya. Selama ini kita tahunya landing page. Dan ada juga CTP, mengarahkan pengunjung ke halaman untuk membeli produk atau layanan. Kemudian ada juga namanya sales page, berisi penawaran produk dengan penjelasan detail, kayak testimoni seperti tadi lah kurang lebih ya. Nah, ada juga namanya event registration page, yaitu ya mendaftar untuk acara-acara webinar, pelatihan, dan lain-lain, atau seminar. Nah, itu jenis-jenis landing page. Ada juga namanya thank you page gitu. Dia muncul tindakan sebagai bentuk apresiasi, terima kasih. Nah, sekarang saya tanya sebenarnya kegunaan landing page untuk apa sih sebenarnya buat bagi pembisnis gitu? Coba Bang Munawar, saya pengen dengar soal Bang Munawar, open mic Bang Munawar. Ya,
Dengar suaranya. Kedengaran suaranya. Monggo, kegunaan landing page itu untuk apa sih buat pembisnis gitu? Ya, salah satu kegunaan landing page itu terutama dari bentuknya kan, bentuknya mengarahkan orang eh, dengan bentuk webnya sederhana mungkin langsung menuju untuk tombol klik itu. Biasanya tombol WA ya. Nah, langsung satu produk, langsung situ ada nomor WA yang nampak, langsung diklik gitu, langsung beli gitu. Oh, oke. Oke, ganti. Bu Nurna, coba pengen tahu saya. Biar paham dulu. Ayo Bu Nurna. landing page ya. Sebenarnya landing page itu kayak WhatsApp, kayak WSP juga sih. Kalau Kegunaannya, kita mau olah gitu ya. kegunaannya. Kegunaannya itu untuk mendongkrak usaha kita Nah, lalu, gitu. Dengan landing page itu akan sangat membantu kita. Apalagi kalau nanti landing page-nya kita ada di page one, di halaman pertama. Jadi orang itu akan tahu, setidaknya bisa membranding usaha kita lah, branding usaha oke. gitu. Jadi orang tuh akan tahu, oh ini gitu. Nanti oh cari Pak Munawar, oh ini oh Pak ini gitu loh. Jadi kita harus Oke. membranding diri itu melalui landing page. Karena landing page kalau kita bisa olah itu nanti sebenarnya bisa akan menjadi semacam kayak website juga. Apalagi kalau kita nanti domainnya udah eh, pakai domain sendiri, itu kan orang pasti akan bangga gitu ya. Oke, Oh sip. domain sendiri nih. Oke, lanjut. Ya, pada dasarnya. Ya, Bang Mirza. Ayo Bang Mirza. Mana Bang Mirza suaranya Bang? Oke. Kuning. Buka kuning, open mic kuning. Ya kita biar tahu menawarkan sesuatu dan itu apa itu kita punya misalkan kita mempromosikan sesuatu dagangan kita dan menuju ke WA itu biar tahu langsung klik itu seperti itu. Oke. Oke, jadi nih, jadi teman-teman punya pendapat yang luar biasa dan terima kasih hampir semuanya ya good lah ya. Jadi ada kegunaan landing page itu kalau kita pahamin ya itu sangat bermanfaat untuk pembisnis dan berbagai aspek. Di antaranya apa sih? Yaitu meningkatkan konversi. Karena landing page itu dirancang dengan fokus pada satu tujuan dan untuk meningkatkan konversi dibandingkan homepage biasa. Kalau homepage biasa kan cuma begini. Tadi ini concern nih, dia untuk meningkatkan konversi. Kedua, dia mengumpulkan data prospek. Jadi kita bisa ngumpulin, disimpan nih. Dia misalnya Bu Nurna nih, apalagi orang agen properti, oh ada klik gitu kan. Dia kumpulin tuh data-data itu, kemudian diprospek secara ini. Jadi landing page itu membantu bisnis mendapatkan data pelanggan secara potensial yang bisa dihubung kembali untuk pemasaran lebih lanjut. Yang ketiga apa? Meningkatkan aktivitas iklan digital. Betul yang disampaikan oleh teman-teman semua, dia tujuannya untuk meningkatkan dan membranding usaha-usaha kita. Jika ada, nah apalagi ini kalau dijalankan dan diiklankan di Google Ads atau di Facebook Ads, itu mendapat tujuan akhir yang lumayan lebih banyak lead untuk penjualan. Inilah satu kalau Google Ads atau Facebook Ads itu kan pembayar ya. Beda kalau kita melakukannya ke SEO, ya kan? Yang ketiga keempat meningkatkan kredibilitas bisnis sama dengan jawab pembunuhnya dengan abang tadi dan yang lainnya. Jadi dengan tampilan profesional, tampilan yang sangat menarik, tampilan yang orang wah ngehook banget gitu kan. Jadi landing page itu bisa membuat lebih terpercaya di mata pelanggan. Kalau landing page-nya bagus, dilihat orang, maka oh ih cakep nih. Oh ini apa produknya? Apalagi dengan kualitas fotonya lumayan bagus gitu kan. Nah,
Kemudian yang kelima, apalagi dalam landing page itu apa yang sampai Bang Munawar itu benar, dia mengarahkan pengunjung untuk melakukan aksi tertentu, yaitu menekan pesan sekarang, pesan by WA, gitu kan. Dia tujuan untuk membeli, mau membeli. Kalau kita jualan, dia akan diarahkan untuk membeli. Kalau untuk ada apa namanya, dia gratis ebook untuk di ebook ebook gitu kan, atau yang lainnya, ya. Jadi fungsinya banyak banget. Jadi kita harus paham dulu nih, jangan apa yang kita kerjakan, apa yang kita jualkan, kita sendiri nggak paham gitu kan. Gak Pak Munawar, coba ditanya properti, dia nggak akan ngerti karena bukan bidangnya. Tapi kalau beliau belajar, insya Allah bisa, ya Bang ya, gitu kan. Bu Nurna, coba ditanya masalah gorden, mungkin juga nggak ngerti karena bukan bidangnya. Tapi coba tanya masalah properti, dijabarkan dari sudut A sampai ke sudut Z-nya dia tawarkan, diajarkan, gitu. Dia ngerti banget. Termasuk juga Bang Mirza nih masalah mobil, servis mobil, apa pasti dia ngerti. Aku tanya masalah orden dan properti, belum tentu bisa karena bukan bidangnya. Jadi benar-benar kita harus paham dulu. Kita mau buat landing page ini tujuan buat apa, ya kan? Kegunaannya buat apa sih, gitu. Jadi jelas. Nah, termasuk buat landing ya. Sebelum Mau nanti kita belajar pakai dan di mau Google. diajar. Nah, adapun elemen-elemen penting dalam landing page itu ya ada pertama headline-nya yang menarik. Biasanya headline ya, headline-nya itu yang menarik. Kalimat pembuka itu yang langsung menarik perhatian pengunjung. Itu harus diperhatiin tuh. Kemudian di deskripsinya itu singkat dan jelas. Dia menjelaskan mengapa sih pengunjung melakukan aksi di halaman ini, gitu kan. Kemudian juga harus ada visual yang menarik. Call, call to action-nya jelas. Tombol aksi yang mudah terlihat seperti beli sekarang, daftar gratis, pesan sekarang, gitu kan. Kemudian ada juga testimoni atau bukti sosial lainnya seperti meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Nah, itu formulir sederhana. Jika menggunakan data pelanggan pasti mudah diisi dan tidak terlalu panjang. Seperti tadi yang saya punya, yang saya contohkan. Ya ini, kalau saya pesan gini dia langsung pesan, ini mengarahkan ke form. Nah, ini sederhana formnya ini, ya kan? Formnya sederhana banget. Ya kan tinggal dia mau apa, namanya siapa, masukin nama, ya kan? Misalnya Auludin, dia mau beli apa sih? Nah, dia misal Pak Munawar, gorden gorden ini, Bu Nuna saya properti di Sentul, properti di Bogor, di harga sekian bisa, tinggal dia pilih. Nah, dia beli berapa, mau dua tiga, tinggal milih misalnya, ya kan? Harga sudah jelas, tinggal dia mau, nggak perlu nanya. Kalau di sini langsung seperti saya jelaskan tadi ada rekeningnya, nih rekeningnya, dia tinggal konfirmasi. Nah, ketika dia chat ini, data itu sudah masuk ke kita, ya kan? Data orang itu sudah masuk ke sini nih. Nah, dia udah punya datanya, dia langsung ke kita. Itu yang penting banget, elemen-elemen yang memang luar biasa untuk landing page, ya kan? Nah, kemudian adapun penggunaannya, biasanya itu digunakan untuk semua produk. Ada buat toko online, ya kan, menggunakan landing page khusus promo diskon produk tertentu. Nah, seperti seperti yang saya lakukan ini kan promo nih. Ini promo. Saya mempromokan produk produk ini, ya kan, promo nih. Promo berakhir dalam sekian. Nih, setiap orang mencet keluar. Ini promo. Nah, di promonya apa? Ketika dia gabung misalnya di sini kan, dia bonus produk senilai 5, dia bayar 400.000 dapat bonusnya produk 500.000, dia dapat reset, gitu kan, dia dapat spanduk. Nah, ini promo besar-besarannya, maka dia langsung bisa tertarik, ya kan. Nah, lalu ada juga untuk bisnis edukasi, ya tadi, pelajaran ya, menjelaskan pelajaran-pelajaran tadi. Yang ketiga untuk jasa profesional. Seperti apa jasa profesional? Yaitu ya seperti konsultasi properti. Sebelum mereka beli properti, orang kan nggak tahu properti semacam apa ya Bu Luna ya. Orang nggak tahu kan, dia mau beli Ya, rumahnya mau tipe apa, kebutuhannya bagaimana, dia butuh berapa kamar, dia butuh berapa kamar mandi, dia butuh berapa luas. Apalagi untuk orang baru nikah, dia nggak perlu gede-gede, dia penting ada kamar dua misalnya kan, kamar mandi satu pun masih cukup. Tapi kalau udah punya punya anak tiga, berarti udah punya menyiapkan kamar dia sendiri, kamar anaknya, kan gitu, dan lain-lain, ya kan.
Itu jasa konsultasi gitu. Properti pun sama, lebih lebih apa, dia menampilkan detail rumah yang dijual atau disewakan. Jadi dia jelas nih, disewakan, dijual rumah di sini, tapi dia tidak banyak, nggak banyak perumahan. Kalau mau lebih ini laku satu rumah ini, misalnya perumahan ini perumahan A, maka dia cukup perumahan A itu dan tipenya apa aja gitu, dan speknya apa aja, harganya berapa, lagi promonya berapa, cicilan berapa tuh ada di situ lebih cepat, ya kan. Kemudian event atau seminar mengajak pengunjung mendaftar di acara yang akan datang. Event-event seperti Ibu Nurna tadi kan mengajak nih teman-teman, yuk yang mau gabung di apa di agent properti Tekton untuk wilayah ini nanti ada pelatihan, ada ini ada itu gitu kan. Jadi mereka lebih tahu, ya kan. Nah, lebih paham lah. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa landing page itu adalah alat yang sangat kuat bagi para pembisnis untuk meningkatkan konversi dan mengumpulkan data atau lead, kemudian juga memperkuat strategi pemasaran digital. Dengan tujuan apa? Dengan desain yang benar-benar fokus pada satu tujuan. Jadi kalau landing page itu fokusnya satu tujuan, nggak boleh banyak, ya kan. Itu akan insya Allah akan dapat mempercepat berkembangnya usaha kita. Nah, itu sedikit mengenai tentang landing page. Nah, kalau kita mau latihan boleh, teman-teman yang mau latihan silakan buka. Kalau teman-teman sudah ada ininya, apa, punya punya biolinknya, ya kan? Udah pada punya semua kan nggak salah ya? Bang Munawar udah punya ya landing page ya? Kuning, Bu Nurna, Pak Mirza udah punya semua kan ya? Nah, nah, Ada nanti kita akan coba nih, kita akan praktek ya bareng untuk bikin landing page yang apa nih mau dibuatin apa? Contohnya, produknya. Gitu. sama web tadi ya, Kenapa? sama web Kalau web ini enggak ya, yang sekarang ya panjang. panjang ya. Nah, kalau itu bertahap kita belajar nanti ya. Minimal minimal kita bisa bikin seperti ini dulu aja nih. Kalau menurut saya minimal kita belajar hanya seperti ini dulu. Nanti akan ketemu jalannya. Nah, seperti ini dulu aja kita bisa nih, sementara ya. Jadi dia mau pesan lari kemana, bikin kemana gitu. Kalau oke kita praktek karena juga udah jam 22 udah mau setengah 11 ya. Nah, kalau mau Modern lah itu. ah, nah, kemudian kalau teman-teman mau apa nih produknya gitu, kita jalanin, kita bikin. Ini saya coba share, saya buka building. Hmm, saya buka building. Ini saya tutup lah ya. Ini saya tutup. Kalau properti pakai Pioling juga, pakai ini juga, pakai landing page juga. Yang mana tuh? Kalau landing page bisa Kalau properti Bisa, landing bisa. Makanya kita mau ambil yang mana gitu aja. Kita bikin, kalau mau bikin contoh misalnya barang kita bikin apa ya? Nih saya masuk ke sini ya, saya buka yang punya saya. Mau properti, oke saya buka yang properti aja deh, ya. Kalau yang properti di sini ada, nih saya yang iklan punya saya nggak apa-apa. Kalau ini saya ada iklan sewa ruko di dekat kantor, di kantornya ini Bu Luna, kantornya Kota Bogor Borindo. Nih, nih, nih. Nih, upah diri. Ikhtiar bersama. Terus di- kelihatan kan ya teman-teman ya? kelihatan tapi kecil karena pakai HP. Oh, kafe. Nah, ini ada aku ambil di sini Buyung Properti. Mana ya? Buyung. Nah, ini Buyung Properti.
Oh, iya. Wih, lu. Oh, salah. Nah, kan. Ini khusus siap seperti ini. Sekarang kita akan coba bikin landing page. Ya, tes. Nah, pertama tahap mau bikin landing page. Pertama lihat siapkan dulu fotonya, kontennya mau apa. Ini kita saya stop, saya lihat di WA saya ya. Nanti biar tahu teman-teman mana yang mau saya iklanin sih. Kebetulan ada pesanan nih sedikit nih belum saya iklan. Share, mana WA? Ini WA share. Nah, ini saya cari namanya Pak Waluyo. Pak Waluyo ini adalah pengelola. Ah, ini dia. Dia sudah kirim foto. Nah, misalnya kalau dia cuma kirim foto, nah foto cuma satu. Kita save dulu ya. Jadi untuk melakukan satu kita save dulu ya. Kita save dulu. Kita save. Kita simpan dulu datanya. Ini di Kodi. Kemudian kumpulan data, kumpulan gambar, kumpulan gambar. Ini adalah ruko TTC, CTTC aja deh. Kita save. Oke. Kemudian ada lagi apa yang disiapin ketentuannya tadi ya. Duh, mana tadi? Tadi ukurannya 10 kali 5, harganya 40 juta. Oke, kemudian kita buka di chat WA, chat GPT, chat WA deh. Nah ya, kita buka sini ya. Jadi gini, eh kita pasti ada judul ya. Tolong buatkan saya landing page profesional dengan judul ini kan disewakan ruko di, kalau kalau mau bikin kata kalimat mau nyari dulu boleh, kemudian langsung juga boleh. Disewakan ruko di TTC. TTC ini ganggu ya. Ini aja di Cilengsi Trade Center. Oke, jangan menggunakan bootstrap dan pas. Kemudian yang mengandung SEO full ya, SEO full. Udah SEO full aja, SEO full ekstrim nih. Begini nggak apa-apa. Ekstrim, ekstrim. Lalu bernuansakan, bernuan, bernuan, bernuansakan apa nih? eh Kalau budaya jual, gayanya kalau Braxton warnanya Batman, masa Batman, Batman. eh Tambah keterangan dengan luas bangunan 5 5 kali 10 ya tadi ya. Oh, 10 kali 5, 10 balik, 10 kali 5 ya. Kemudian
dengan harga sewa Rp 40 juta. Nah, coba kita lihat. Ini kelihatan kan ChatGPT-nya teman-teman ya? Oh, ChatGPT nggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ya? Diam aja teman-teman nggak ini. Nah ya, ini kalau ini kan udah dibuatin sama dia nih. Nah, Kelihatan, kelihatan. kelihatan kan? Nah, Iya. ini promnya begini saya bikin nih. Nah, tolong buatkan saya landing page profesional dengan judul disewakan ruko di Cilengsi Trade Center. Jangan menggunakan bootstrap dan pas. Yang mengandung SEO full ekstrim. Bernuansakan Batman dengan luas bangunan sekian dengan harga sekian. Nah, kemudian dia buatin tuh. Dia buatin kita tuh. eh ya kan dibuatnya berikut landing page bla 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 bla. Nah, ini hasil screenshotnya ini, hasil screennya ini. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini karena sudah jadi ya, ya kan? Ini ada nih semuanya. Ada meta name, meta keyword, description, ada title-nya ada. Nah, ini kita copy. Kita lihat hasilnya sebelum kita masuk ke BioLink. Biasanya saya ada tambahan kerjaan juga. Eh, saya buatnya di sini nih. Namanya sebelum saya masukin ya, HTML editor. Ini saya bikin di sini. Kita lihat di sini paste ya. Lalu kita lihat hasilnya. Tep. Nah, ini gelap warna kuning. Ini ini fotonya nih. Ini taruh di sini foto. Kalau misalnya teman-teman nah, kenapa ini belum dimasukin? Tadi saya belum masukin. Maka kita buka kita ini stop dulu ya. Kita masuk ke eh, saya share dulu. Sorry. Saya share dulu. Kita masuk ke sini ke biolinknya. Nah, ini fotonya dimasukin di sini nih upload gambar nih. Nih upload gambar ya. Ini diupload gambar foto yang tadi kita simpen. Nah, ambil bacaan choice. Ini dinaikkan di sini. Kemudian tadi ada di Kodi di kumpulan gambar. Tadi ada ruko CTC ini dia. Open. Nah, dia kan masuk tuh. Nah, masuk. Link ini kita copy nih, copy link ini, copy. Nah, ya. Kemudian ini saya stop, kita masuk ke yang tadi lagi ke sini. Nah, kalau teman-teman ngerti baca coding, ini teman-teman nggak buka ini aja baca nih. Itu dia apa sih gitu kan baca dari atas, ada background, lihat dulu ada mana sih. Nah, ini kan ruko nih, ruko di sini nih. IMG karena posisinya itu ada di nih di sini nih. Ya kan di sini. Kita masukin ini yang kita ganti nih ya. Kalau saya biasanya langsung ganti begini, nggak saya minta lagi ChatGPT kelamaan. Saya ganti begini. Nah nanti ini saya lihat lagi. Tuh masuk tuh. Nah ini sebenarnya masih ada background utama nih di belakang sini nih, kan ada gambar. Nanti kita bikin gambarnya biar menarik. Nah tadi kalimatnya nih. Ini judulnya ada, luasnya ada, harganya booking sekarang tuh. Langsung dia minta booking sekarang. Ya kan? Penekanan tombolnya langsung ke sini. Nah, kenapa memilih ruko? Ini penjelasannya. Kalau ini jelas bla 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 bla. Hubungi kami sekarang lagi. Ini chat WA-nya. Jangan lewat SMS, hubungi untuk informasi. Ini jelas nih.
Tapi kalau menurut kita kurang bagus, minta lagi bilang, misalnya nih, kalau teman-teman masih bilang kurang bagus, bilang aja, maaf, bisa kamu buatkan lebih ngehook lagi, hook atau lebih bagus lagi agar landing page ini banyak yang tertarik. Udah biarin bahasa kita, dia kan bikin tuh. No, bikin lagi sama dia tuh. Ini kelihatan ya chatnya, WA-nya ya. Tadi ini gua sih, tuh dapat. Nah, ini kan sama dia dibuatin lagi nih, tuh masih kerja tuh, no, tuh, Nah, tuh, tuh dibuat sama dia kata-katanya menarik lah gitu kan. Nah, tadi ini udah jadi nih. Tadi kan saya bilang kalimat begini nih. Nih ya, teman-teman. Maaf, bisa kamu buatkan lebih ngehook atau bagus lagi agar landing page ini banyak tertarik, banyak yang tertarik ya. Tapi bahasanya banyak tertarik. Nah, coba kita lihat hasilnya. Tinggal di copy. Nah, biasanya tadi kan saya bikin di sini nih. Supaya nanti saya tinggal mengambil ini biar nggak hilang, ngambil link yang gambar tadi nggak hilang. Saya buat lagi di sini. Saya stop dulu deh, saya stop, saya lanjut. Saya buat di sini. Nah, saya buat lagi di sini nih HTML karena udah sering pakai di sini nih buat ngeliat kan. Kalau enggak saya bikin berapa halaman gitu ke mereka itu. Nah, sini saya paste lagi. Habis itu udah kan nih, ada semua kan nih. Kita kita lihat lagi hasilnya. Nah, bahasanya ruko premium di Cilengsi Trade Center, lokasi strategis, harga sewa 40 juta. Dapatkan tempat terbaik untuk bisnis Anda sekarang sebelum kehabisan. Nah, ini kan magnetnya nih. Sewa sekarang tuh, ya kan? Sewa sekarang. Ini lebih menarik menurut saya nih. Nah, kemudian ini dia penjelasannya. Sewanya masuk akal. Masalah sulit cari tempat strategis yang harganya saya masuk akal. Situasi banyak di gulung tikar, bla 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 bla. Di sini kan ada ya, ini kan? Bukan bangunan, dekat pusat belanjaan, booking sebelum kehabisan. Dibuat lagi di sini penekanannya nih. Namun dia minta chat WA. Nah ini lumayan bagus. Nah kemudian gambar ini kan tadi saya bilang kalau saya kan bikin dua nih. Ini saya stop ya. Saya share lagi ke teman-teman. Tadi saya bikin di sini. Caranya belum buka. Oh kelewatan terus. Ini. Nah tadi kan saya di sini nih, ya kan? Ini kan kalimatnya begini nih, simple. Ya tadi lebih menarik kan, lebih pada penegasan, penekanan kan? Nah, sengaja saya nggak ngapus, ini saya mengambil link gambar ini. Nah, link gambar ini mau saya ambil nih. Saya nggak bolak-balik buka sana. Jadi link gambarnya saya pindahin. Kita balik lagi, stop. Kita share lagi. Nah, ini saya ganti. Saya, bukan saya ganti, saya masukin fotonya. Nih, di sini. Toko Cilengsi. Di kontainer ya, teman-teman. Nah, nah sebenarnya kenapa sih di sini kok ada jeda gitu? Sebenarnya ini ada gambar. Di mana sih objek ketahuannya gitu kan? Tahunya ada kalau kita baca ini kalau baca lagi ke atas nih, ini ada background. Nah, background. Ini bentuk URL nah, ini bisa dikasih gambar. Gambar ini mau apa silakan kalau yang punya. Misalnya eh gambarnya tadi anggap udah ada, kita pakai yang mana gambar? Tinggal ganti aja ya Bang Bang ya. Ah, Tinggal ganti aja. betul. Ini contoh saya ambil gambarnya. Ini kan, nah
Ini kan ada gambar lamanya nih. Contoh saya ambil begini ya. Nih, contoh saya ambil ini. Saya copy email linknya. Copy, oh oke, copy email linknya. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, ini ke Batman ini. Ya, saya masukkan ke sini nih. Batman JPG. Ya, kita lihat hasilnya. Submit. Tuh, gue kan? Background ini kan? Ya enggak? Sip. Dia Oh, tersembunyi. backgroundnya, Hah? background. Betul. Jadi dia tersembunyi di belakang. Oh, ini tulisannya kurang bagus nih. Apa? Nggak kebaca gitu. Tulisnya nggak kebaca deh. Kenapa? Tulisannya nggak kebaca, nggak nampak Ya, kalau tulisan apa. nggak kebaca, kita ngedit lagi di sini. Ini bisa dibaca lagi. Makanya kalau orang itu dia akan lihat lagi, lihat warnanya kan, ini baca tulisannya diganti teksnya. Kan ini yellow, biar kelihatan warna apa? White misalnya. Coba kita ketik white. White, white, white. Gini ya, white ya. Itu WITH ya? WH, WHIT. Oh, WHIT gini ya? Iya. Nah, kan nih, bener gak sih berubah? Yuk kita lihat hasilnya. Tuh, bersih kan? Ya, lebih kelihatan. Ya kan? Berubah. Oh, putih masih masih nggak jelas. Balik lagi ke sini. Berarti tadi kita cari dia di background. Nah, ini bagian lingkup sini. Berarti kita anggap kita ganti pakai black misalnya. Ya kan? Black. Nah, coba kita lihat. Kebaca nggak gitu ya? Wah, nambah nggak kebaca malah ya. Ya, merah. Ya kan? Berarti merah. kalau kita lihat enaknya bagus apa coba? Warna apa coba? Kalau merah. Backgroundnya yang disamarkan. Hah? Warna merah. Backgroundnya yang Coba. Kalau background warna merah, boleh kita coba merah, lihat. Berarti kalau backgroundnya merah, yang di apa kan diburamkan, dihitamkan dia. oke, nanti satu-satu. Sebenarnya bisa, nanti caranya kita pakai gelas. Kita minta dia dibuatkan di blok, kemudian di gelas. Jadi transparan. Tapi kita coba red dulu, red. Nah, tapi tambah, buh. Jadi Ngejreng. ini tuh bisa dibuat seperti ini nih, di blok begini bisa. Nah, caranya kalau orang ini lagi memang teliti ya, kita bisa lihat lagi itu ngeblok itu ada di mana ya, gitu kan? Dia ada di mana ya? Gitu. Ini harus belajar codingnya begitu tuh. Jadi eh apa harus benar-benar paham untuk ngebloknya itu. Saya juga mana nih bordernya? Apa yang ini ya? One way ball. Oke, gelas. Oh, ini dia. Ini bisa ini disewa sekarang, tambah di sini. Cuman ya nantilah. Kalau enggak, kalau ini sudah masih kurang yakin, minta ke ChatGPT. Bisa enggak tulisan bahasanya di backgroundnya ini tulisannya buat terbaca dengan cara memberikan blok gelas. Nih contoh kita buka ChatGPT. Kalau udah mentok ya, kita minta minta ke sini. Nah, Model sisip ya Bung Mulyo ya. hah? Minta tipenya aja gitu. Iya. Model sisip minta tipenya aja. Anda tolong kamu buat card pada tulisan yang di background dengan uh, gelas. Coba dia ngerti nggak gelas itu gelas kaca, tembus pandang kaca gitu.
Nah, coba kita lihat. Oh, dulu Pak share lagi. Bentar. Nggak nampak layarnya. Ya makanya lupa nih saya. Nah, nih. Bukan ini. Dia chat WA bentar. Eh, ChatGPT. Nah, ini dia. Nah, ini udah jadi malah nih. Jadi bahasanya itu kalau saya minta begini nih. Tadi saya ini ya. Saya bilang gini. Wih, cepet deh. Tolong kamu buatkan cut pada tulisan yang di background dengan cara gelas. Nah, ini dibikin sama dia tadi. Kita coba buka. Kita lihat ya. Kontrol. Di copy. Oke. Nah, kita copy. Kita keluar. Kita lihat. Masukkan ke tas. Ke Zoom. Guys. Kita share. Kita mau lihat yang di mana. Nah, di sini aja deh yang tadi share. Nah, berarti ini kita ganti nih. Kita Ctrl A, langsung kita paste. Kita lihat hasilnya. Malah malah begini kan. Coba kita pakai kasih gambar. Biar nggak penasaran kita ya. Kita lihat hasil gambar. Ini gambarnya yang ini. Backgroundnya ada. Ini kelihatannya teman-teman ya. Saya pengen lihat hasil gambarnya. Batman JPG. Kalau kita tutup, kita lihat. Nah, ini lebih kelihatan ya, Iya, ya kan? Lebih kelihatan kan? iya, Lebih rapi ya, bener nggak? iya benar. Nah, kalau mau dirapin lagi, oh ini terlalu gelasnya, tampak gelasnya terlalu gelap nih, ini terlalu gelap. Kita lihat, baca lagi codingnya. Tidak ada tuh gelasnya di sini nih. Hmm, height-nya oke. No repeat, just height display mati. Jadi kalau memang baca ya ini yang bikin baca-baca begini kalau mau bagus ya, kita harus sering baca. Jadi ini sistem baca coding ya. Saya ingat lagi, ini baca coding ya. Jadi teman-teman jangan kaget biar kalian pelan-pelan saya ngajarinnya baca coding. Kalau selama ini kan kita atau Pak Putra minta lagi, minta lagi kan gitu kan. Lama-lama si itu pusing sendiri dia. Kalau saya nggak, saya baca. Oh, ini tadi eh mana dia ya? Like di 80. Sekarang saya coba nih, height-nya tinggi 80, display center jadi content text island. Hmm, hero card background, blur, blur, backdrop filter, blurnya 30 megapiksel. Nah, biasanya di sini nih, background RGBA ini. Nah, ini biasanya saya ganti nih. Yang di sini nih, saya ganti 2 misalnya. Atau 3 nih. Kita lihat hasilnya ya. Tuh, lebih lebih ini. Sama nggak sih sama yang tadi? Oh, enggak, lebih ke-8 tadi ya. Hmm. Ah, Oh, oh, oh. Ini dibuang dulu. Kita coba lagi. Oh, masih gelap misalnya. Biasanya saya begitu tuh, saya lihat di sini. Di sini tadi 6. Kalau tadi 6, kalau ini buat 2, masuk enggak? Diingat jangan terlalu lupa. Nah, ini 2 lebih ini. Oh, masih kurang juga. Berarti dimentok. Berarti nyari apa yang diubah lagi dia di sini. Blurnya 10 pixel, 10 pixel. Teknik teknik center ini apa ini? Border radius 5 pixel, vertical, kilo, unit. Hmm, 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 hmm. Color white, border luas, mana ini? Bold, convex, non berarti RGBA background RGBA.
Oke, teman kita masuk gambar sebentar. Coba di di kon kompilasi dengan gambar yang berikutnya coba hasilnya kelihatan nggak? Oh, ya, sebentar. Ya, yang tadi ini kan ya. Coba dulu saya masukin ini ya. Kan lumayan ya. Nah, tinggal ini ganti-ganti. Nah, ini untuk properti nih cara mainnya. Gitu. Nah, ini sih menurutnya sih cukup ya. Nggak terlalu tutupin gitu. Nah, sekarang kan di sini ada sewakan. Kalau sewakan bisa ke apa? Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu ya caranya ya. Ini saya copy, saya blok dulu pakai Ctrl A, ini Ctrl C, saya blok. Kemudian ini kita masukin ke top. Kemudian saya share BioLink. Mana BioLinknya ya? Tadi buka BioLinknya di mana ya? Oh, di sini ya. Booking property. Oh iya, ini. Tapi ini terlalu banyak dihapus dulu deh. Dihapus, 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 dihapus. BioLink ini. Kita masuk ke landing page ya. Landing page. Oke, kita tambah. Kemudian di sini kita masukin scriptnya. After judulnya tadi apa? Eh, kalau di sini dia harus dua kata ya, nggak boleh satu. Kalau satu nggak masuk. Bikin aja LP eh, sewa toko toko CTC. Oke, kita simpan. Submit. Set. Oke. Nah, satu lagi yang saya ingin ini ke teman-teman. Kalau ini kan hasil di sini kelihatan nih. Nah, kalau ini kan rapi itu. Nah, ini kan satu lagi ya, yang ini kode-kode yang diambil di sini tadi, nih, kalau buatnya di yang ini nih, yang begini-begini nih, kalau dibuatnya di mana, di BioLink, dia akan jadi tanda tanya. Maka kita harus rapikan dulu. Nanti kita kembali ke sini, kita edit dulu, ya. Nah, di mana sih? Nah, ini edit. Nih, kalau di WSP dia bisa. Kalau di mana di BioLink dia nggak bisa. Udah beberapa kali saya coba tuh nggak bisa. Makanya kenapa yang ini tadi ini bisa begini karena saya bikinnya di WSP. Ini namanya WSP, bukan di landing page. Nih, ini WSP campur sari saya nih. Nah, jadi kembali ini harus dihapus. Ada suruh-suruh begini nih. Nah, tanda tanya. Ini ada kalau mau ditulis ini kan kontak bisa dituju ke telepon nih, ya kan? Ini saya pengen ngasih tahu teman-teman, ini nggak harus ke telepon ya. Kita ganti aja kalimatnya eh, sewa sekarang, berarti kita arahkan ke formulir. Nanti kita buat formulir lagi. Ini diamin dulu. Yang ini kita hapus-hapusin dulu nih. Yang tadi mana nih? Kenapa milih? Oke, masalah nih dihapus. Itu ya nanti yang atas saya tambahin biar cara gimana sih. Nah, ini dihapus. Mana lagi? Oh, ini yang banyak nih dihapus nih. Oke, tarik teman-teman. Sabar sebentar lagi kelar. Tinggal bikin formulir mengarahkan supaya dia langsung apa? Ngeklik ngeklik formulir isi langsung bayar gitu.
Udah ada nomor rekeningnya. Nah, kalau yang kontak ini bisa kita arahkan ke nomor WA. Tapi kan di bawah sudah ada nomor WA nih. Nah, ini bisa juga kita arahkan ke link lagi, link pembayaran. Ini selesai submit. Kalau kita lihat hasilnya, apakah masih? Nah, udah enggak ya? Tuh ya. Oke, udah enggak ya? Oh, ini masih ada di bawah ya, masih ada satu. Enggak ngeliat. Mana tadi? Oh, ini dia. Chat via WA sekarang. Ini kan ada nih. Jadi kita sekarang kita bikin satu lagi untuk oh, ini juga ada nih. Agar dia akan ke formulir ya. Kita lihat hasilnya. Oke, ini udah jadi cukup segini. Oh, ini di atas masih ada ya. Kalau lihat di atas di judul berarti ya. Kan udah tadi. Mana sih? Udah diganti. Oh, ini dia. Ini punya tanda tanya ini dihilangin. Tapi kita lihat hasilnya. Oke. Nah, lebih cantik. Tulisan kelihatan. Udah dibaca. Video juga bisa. Nah, selanjutnya yang saya bilang tadi ya. Ini kita bikin nih. Saya minta ke ChatGPT. Kita pindah ke ChatGPT. Dasar lagi. ChatGPT. Ini dia. Ya, teman-teman ya. Ini sudah. Kita bilang aja. Ya, ucapan terima kasih lah namanya dibuatin 4 kali. Kelihatan ya, teman-teman ya. Turun-turun lagi. Ini bisa. Tolong buatkan formulir pemesanan ruko dan sekalian cantumkan nomor rekening. Oke, buat. Nah, simpel-simpel aja kita buatnya. Nanti, oh sorry, saya lupa ngerti ya. Coba bikin gimana sih? Sama apa ditambah di bawah ya? Saya nggak mau tambah di bawah. Oh, kayaknya ditambah di bawah. Kayaknya ditambah di bawah sama dia nih. Oh, kan tambah di bawah kan? Oh, 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 tambah di bawah. Kita, kita, kita bilang ganti. Saya mau dibuatkan terpisah dari eh, dari skrip skrip yang sebelumnya dia berdiri sendiri. Nah, ini kan, nah dibuatin sama dia nih. Tuh.
Mudah-mudahannya berdiri sendiri nih. Nah, ya kan? Nih, saudara, teman-teman nanti rekamannya kan ada nih. Nanti saya taruh di Kodi. Jadi teman-teman yang belum punya ini, yang belum subscribe YouTube Kodi, tolong subscribe ya, biar nanti kita bisa langsung ke sana. Nah, ini kita copy, kita lihat hasil. Oke, kita lihat, kita keluar dulu, kita lihat hasilnya bareng-bareng. Saya akan buka yang ini, share. Nah, ini ya, ini kita blok, kita paste, kita ini kita hapus, ini udah lalu. Jadi kita share, buktikan. Nah, tuh, ya kan? Coba, Buyung, email, nomor telepon, konfirmasi pemesanan. Wah, dia larinya bentar. Oh, hmm, dia larinya ke submitnya ke sana ya. Coba lihat dulu. Ini coba lah. Tapi hasilnya lumayan bagus nih. Punya warna tersendiri. Nah, tapi kalau kayak gini bingung kita kan. Eh, konfirmasi pemesanan apa enaknya ya arahnya. Oke, ini sudah bagus nih. Kita bilang. eh, Oke, tambah kalimat begini. Ini saya stop dulu, tapi hasilnya bagus ya. Ini buat ini ya. Nama, email, kemudian nomor telepon, eh, catatan tambahan, konfirmasi. Berarti kita minta ke ChatGPT, saya stop. ChatGPT, lanjut, kita bilang begini. Eh, saya share dulu ya, ChatGPT-nya ya. Misalnya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih, cakep. Kita bilang gitu ya. Oke, oke. Saya ada tambahan tambahan perbaikan, yaitu ketika tombol konfirmasi pemesanan ya tadi ya. Oh iya, konfirmasi pemesanan dan diarahkan eh, ke What- WhatsApp WhatsApp ke WhatsApp dan dan ini bisa berjalan setelah ada pembayaran. Tes ya Pak. Lihat aja dibuat siapa. Nah tadi udah kita baca SEO maka ada meta name, meta ini dan ini title doang ini sih. Kalau formulir nggak terlalu inilah ya. Ini apa nih? Nah ditambah lagi bukti jika ada. Lah silakan upload bukti bayar terlebih dahulu. Nah ini lebih keren lagi nih dilihat nih. Coba kita lihat ya. Kita stop. Kita share lagi yang tadi. Yang ini ya. Ya. Coba kita buka. Kita kontrol A.
Udah kotak paste, kita lihat hasilnya. Nah, ya, ini kan ada nih bukti pembayaran ya kan? Hanya Buyung, nomor telepon, data tambahan, bla bla, bla. Upload bukti pembayaran, misalnya. Oh, inilah mana aja lah kita ambil. Pen, nah, konfirmasi langsung ke WA. Nah, WA siapa? WA belum ganti kan? Nah, coba kita ganti WA-nya. Ini udah cakep ya, udah jalan ya. Oke, di sini kita ganti nomor WA-nya nih. Misalnya, saya contoh pakai nomor WA-nya saya, karena saya yang ini ya. Anak punya ini 813 812 60 503. Oke, sempurna ya. Ah, kita coba save lagi. Save. Oke, kita coba. Ngarah nggak sih ke saya sebenarnya WA-nya? Kita isi. Buyung, email, ini, bla bla bla, upload. Oke, kemudian konfirmasi. Nah, ini tulisannya. WA-nya nggak kebaca ya? Nanti saya share WA-nya. Benar nggak sih ke saya? Share. Nah, di bawah tuh ada tulisannya. Turun turun. Nah, halo, saya Buyung, Assalamualaikum Pemetaan Ruko, nomor telepon sekian, catatnya. Ini data mereka kan ada kan? Ya, teman-teman ya. Iya. Ini sudah cakep. Berarti kalau sudah cakep, ini kita masukkan, kita simpan. Saya share lagi. Saya lihat teman-teman ya. Saya share ini. Nah, ini Mas ChatGPT. Ini yang jangan ini. Stop. Ada kesalahan. Kita share ke ya sudah kita ubah tadi mana ya? ChatGPT apa di sini tadi ya? Berarti harus balik dulu. Tadi udah. Ah, oh, share. Tahu di mana websitenya ya? Tadi apa di sini ya? Coba saya lihat ya. Coba kita klik. Oke, ini ya. Nah, ini yang ini kita nomornya oke. Ini kita kontrol A, kontrol copy ya. Lalu kita masuk ke Bioling. Kita masuk ke Bioling. Oke, ini udah masuk Bioling ya. Kita tambahkan lagi, tambah page ya, tambah page. Kemudian kita save di sini, paste. Kita kasih judul form pemesanan. Oke, submit. Selesai kita submit ya. Ini nih, yang ini nih kita copy ya. Ini kita copy. Tapi kita lihat hasilnya mantap nggak sih? Sama nggak sih? Oh, berarti ini ada tulis ini yang oh ini sama, tapi ini diganti. Oke, kita ganti dulu. Kita ganti supaya hasilnya maksimal. Bayaran. Oke, mana lagi ya? Yang ada tanda seru nih formulir. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya.
Oke, cantik ya. Warna juga menarik ya. Mana diikutin. Oh, ini konfirmasi belum. Karena harus dibersihkan itu supaya tidak kelihatan tanda koma-koma. Nah, begini aja landing page aja. Kalau misalnya teman-teman mau jual, jangan jual 50.000. Ini mah minimal 150-200.000. Kalau ada begini nih, ya kan? Habis bentar. Mana ya? Oh, ini dia konfirmasi. Jadi nggak sih? Oke, udah nggak ada ya. Submit. Tapi kalau buat produk sendiri nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu hasil. Oke, bagus. Sekarang kita bilang pilih. Ini teman-teman copy ya. Kita copy link. Copy link nih ya. Lalu kita masuk ke ini. Ke Buyung Properti Ruko ini. Kita copy, edit. Terus ya. Kita edit. Linknya tadi yang ini. Yang saya bilang tadi mana ya. Nih, yang BTN sewa sekarang ini langsung di copy, di copy di sini link yang tadi paste satu, kemudian di sini juga yang terakhir di bawah tadi ada kan? Nah, ini dia yang hubungi kami segera. Dia itu di mana JPG-nya? Di WhatsApp. Nah, nih yang ini booking sekarang. Nah, kita submit, kita lihat connect nggak sih ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Kota Bogor dihapus lah besok lagi. Ini jangan dulu. Ini yang tadi ya, yang hasil tadi ya, di refresh coba, refresh aja nggak usah buka. Kita lihat. Tuh, ya kan, lagi sini kan? Ya Iya. teman-teman ya, ketika teman-teman ngeklik, ngeklik, saat ngeklik ini nih, misalnya tadi ya, kita buka ini nih, terus ya, link kita kasih ini nih ke orang lain itu buka nih, sewa sekarang, dia buka, set, ya, dia ngisi formulir langsung, dia langsung konfirmasi pembayaran. Kalaupun dia bilang maunya, dia baca-baca booking sebelum kehabisan, dia booking, klik, larinya ke formulir lagi, ya kan? Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah landing page profesional. Nanti eh, kalau teman-teman bikin begini, ini mau mahal nih. Kalau nih eh, di Pak Putra nggak diajarin, ya kan? Nah, insya Allah buat teman-teman di Kodi kita belajar untuk sama. Nanti lama kelamaan kita belajar yang bikin website, ya kan? Namun untuk yang website itu ya saya butuh support teman-teman untuk membantu saya untuk membeli apa link Zoom berbayarnya. Kalau yang gratisan cuma setengah jam. Kalau saya jujur lebih baik teman-teman bersedekah untuk beli link Zoom-nya, kita akan terus berkembang. Nggak perlu bayar ke saya nanti buat beli Zoom, Zoom aja. Ya, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan teman-teman sebelumnya, monggo. Bang Munawar, gimana Bang Munawar? Bang Mirza, ada pertanyaan yang lainnya? Pada tidur lagi. Udah tidur nih. Halo, Bang Mirza, ada pertanyaan Bang Mirza? Bu Nurna, Bang Munawar? Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, ya kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga apa yang saya ajarkan tadi bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila ada salah-salah kata dari saya, salah-salah ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sebelum saya tutup lagi, ada pertanyaan kah? Sebelum ya, Bang Munawar, Kuning, Bu Nurna, Bang Mirza,
Ya, kalau nggak ada, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.